warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi mengikuti ceramah 4 pilar dari Ketua MPR, kita memanfaatkan waktu beberapa menit ke depan sebelum kita kembali ke kamar. Kita manfaatkan kesempatan ini lebih kurang 30 menit ya Bu ya. Berikutnya kita akan mengikuti laporan pertanggungjawaban atau LPJ dari Presidium 2018 sampai 2023. Setelah itu nanti kita lihat waktunya, mungkin bisa kita ke kamar atau sempat nanti pembagian komisi dan lain-lain. Untuk itu kami persilakan untuk memimpin kepada Ibu Mufidah. Ya, untuk memimpin LPJ kepada Ibu Mufidah, silakan Bu. Kenapa Bu? Memimpin ini LPJ. Mana? Ini ketuknya palunya mana? Ketuk palunya mana? Di palunya di mana ya Bu? Oh itu palunya. Sebentar ya Bu. Persiapan palunya. Kursinya digeser aja Bu, supaya enggak digeser, kursinya kan 5. Enggak apa-apa ya Bu, digeser aja kursinya Bu. Maaf berdiri dulu. Digeser dulu kursinya. Bukan orangnya Bu yang bergeser, kursinya bergeser. Kursinya, orangnya tetap ditunggu sebelah nomor 3. Saya ditunggu. Oke. Orang satu. Terus satu lagi. Saya mungkin ngomong apa Bu? Ibu aja deh Bu. Ibu aja yang ngomong. Enggak yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tarik skors dicabut ya. Sidang dicabut dulu. Ya, mencabut. Ibu yang nyabut tadi nggak ada, memang tadi itu otomatis. Berarti berapa kali ketuk? Iya. Berarti kita berapa kali ketuk? Langsung aja. 3 kali ketuk. Iya, LPG sesuai anunya. Sidang untuk kita, marilah kita melanjutkan sidang ini untuk LPJ Bu, pertanggungjawaban. Sidang kita buka. Silahkan kepada Ketua dari Presidium untuk membacakan LPJ-nya. Ya itu Pak Ato silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditayangkan? Itunya bisa ditayangkan di sini, laporan pertanggungjawaban. Kalau udah filenya kita kirim. Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami dari Presidium dan pengurus BMIW periode 2018 sampai 2023. Nggak jelas ya? Apa ini aja? Ini aja. Iya. Baik, saya ulangi.
Pada kesempatan ini kami dari Presidium akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban periode 2018-2023. Pertama adalah berdasarkan anggaran dasar bab 6 pasal 14 bahwa Munas adalah forum tertinggi Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia tingkat pusat. Berdasarkan anggaran rumah tangga bab 5 pasal 12 ayat 3 yang menyatakan bahwa tugas, kewajiban dan tanggung jawab Presidium adalah mempertanggungjawabkan kebijakan hasil pelaksanaan tugas kepada Forum Musyawarah Nasional. Presidium dan pengurus BMI periode 2018-2023 telah menyelesaikan berbagai kegiatan sesuai dengan program yang disetujui dalam rapat, baik itu jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pertama, kami ingin merealisasikan program kerja. Yang pertama adalah bidang organisasi. Pelantikan BMI wilayah Sulawesi Tengah sudah terlaksana. Pelantikan BMI wilayah DKI Jakarta, pelantikan BMIWI wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya kegiatan mengikuti milad salimah, kunjungan ormas-ormas antara lain BKMT, Peristri, kunjungan Korps Mubalighah Nasional. Kemudian selanjutnya adalah menghadiri Kongres Muslimah Indonesia, halal bihalal BMI pusat dan wilayah secara hibrid ya, offline dan online. Audensi dengan Wakil Ketua MPR Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, memberikan apresiasi dan arahan acara organisasi anggota, menjadi Ketua Koalisi Perempuan Internasional untuk Al-Quds dan Palestina wilayah Asia Pasifik. Yang kedua, bidang politik dan perundang-undangan, audensi ke DPR Komisi 8 terkait Pancasila sebagai ideologi negara bukan Trisila. FGD bersama para pakar telaah kritis terhadap pasal-pasal krusial rencana undang-undang KUHP. FGD tentang perubahan Pancasila dalam HIP, haluan isu Pancasila, rancangan undang-undang tentang perubahan ideologi negara. Kemudian bermunajat bersama semua ormas dalam keselamatan bangsa. Audensi kepada DPR RI, audensi terkait rancangan undang-undang TPKS, memahami permasalahan perpolitikan di Indonesia bersama Profesor Husnul Mar'iyah. Kemudian sarasehan Majelis Ulama tentang Ukhuwah Islamiyah dalam berpolitik. Bidang hubungan luar negeri, seminar internasional dengan Rule Obligation of Women in Islam. Webinar perempuan serumpun mengatasi COVID. Kemudian webinar negara serumpun mengokohkan pendidikan anak dalam keluarga, menjadi narasumber webinar internasional Kementerian Perempuan Afghanistan. Selanjutnya, bidang informasi dan komunikasi. Pertama, menjalin hubungan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, menjalin hubungan dan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, membuat press release tentang isu-isu perempuan, anak dan keluarga, membuat pernyataan sikap mengenai permasalahan bangsa. Yang terakhir, menghadiri undangan dari berbagai instansi pemerintah.
Bidang sosial dan kesehatan, penggalangan dana untuk bencana alam di Palu, penggalangan dana untuk anak dan perempuan di Palestina, mengadakan healing psikososial pasca bencana alam, melaksanakan silaturahim dengan tokoh-tokoh masyarakat, membuat teknik dan ucapan bela dengan bela negara. Kemudian training of trainer, menjaga kesehatan berproduksi perempuan untuk keselamatan generasi. Halal bil halal dengan organisasi-organisasi anggota dan pengurus BMIWI. Selanjutnya bidang pendidikan dan dakwah, training of trainer halal, sertifikasi halal. Kemudian selamatkan anak keluarga bangsa dari media sosial yang negatif. Mengikuti Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-7. Mengikuti Kongres Muslimah Majelis Ulama Indonesia yang ke-4. Webinar tentang harmonisasi keluarga di masa pandemi. Webinar tentang optimalisasi ibadah di malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, studi banding ke desa binaan milik tokoh pembina desa di Indonesia. Selanjutnya, webinar internasional tentang ketahanan keluarga dalam pandangan tokoh-tokoh perempuan muslimah dari berbagai negara. Pembelaan muslimah dalam organisasi ibadah di bulan Ramadan. Webinar tentang penguatan moralitas kaum perempuan dalam ketahanan keluarga di masa pandemi. Menghadiri undangan Forum Ulama se-Asia Tenggara. Webinar negara-negara serumpun tentang menghadapi tantangan pendidikan anak di masa kini. Seminar tentang bahaya gadget dan pornografi dalam tumbuh kembang anak. Seminar tentang bahaya seks bebas dan perilaku LGBT terhadap moralitas dan kesehatan. Kajian fikih perempuan untuk para muslimah. Webinar kontribusi perempuan dalam membangun keluarga Indonesia. Webinar optimalisasi dakwah dengan IT. Kemudian webinar tentang ayah yang kurindu. Bidang ekonomi, webinar tentang kesehatan ekonomi keluarga di masa pandemi. Webinar hidup ekonomi di zaman pandemi, studi banding kepada lembaga yang berhasil memperdayakan ekonomi masyarakat di Tegalwaru, Bogor, bekerjasama dalam workshop Muslimah Entrepreneur, kerjasama dalam pengadaan bazar. Bidang litbang ini tidak ada kegiatan karena kita kekurangan SDM untuk sebuah penelitian dan tidak juga memiliki dana BMIWI terkait dengan penelitian. Kemudian selanjutnya bidang kesekretariatan, mengoptimalisasi kerja staf kesekjenan, melakukan publikasi kegiatan-kegiatan BMIWI, mengaktifkan web dan Instagram, menyelenggarakan rapat pengurus, melaporkan hasil rapat, melakukan penyelenggaraan administrasi, surat masuk dan surat keluar, membuat laporan kegiatan. Kemudian bidang bendahara, melakukan manajemen keuangan yang efisien, efektif dan produktif, mengorganisasikan iuran organisasi anggota dan iuran pengurus, mengajukan dana kepada donatur, bekerjasama dengan bidang ekonomi terkait pemberdayaan umat. Kemudian selanjutnya, demikian program yang kami laksanakan. Kendala-kendala beberapa yang kami hadapi. Pertama adalah terputusnya peminjaman kantor dari Istiqlal. Jadi
kita awal berkantor di Istiqlal. Setelah Istiqlal direnovasi, maka kami pindah di salah satu pengusaha memberikan pinjaman selama 1 tahun untuk kita gunakan sebagai kantor. Setelah 1 tahun diminta kembali oleh yang meminjamkan, sehingga kami sempat menitipkan barang-barang ke suatu organisasi. Dan alhamdulillah beberapa bulan ini, mungkin hampir setahun, kita mendapatkan kantor dari Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Anies Baswedan. Jadi dapat kantor di kantor Nyi Ageng Serang, lantai 3, itu Jalan Rasuna Said, Kuningan. Ya, silakan ibu-ibu kalau mau melihat kantor BMIW, silakan datang ke ada pemberitahuan sebelumnya ya. Alhamdulillah. Dan kita mendapatkan sewa yang sangat kecil sekali. Kita dengar azan. Kita dengar azan dulu ya, Bu. Kita lanjutkan ya, mengenai kendala-kendala yang kami hadapi. Tadi mengenai peminjaman kantor. Yang kedua, SDM pengurus yang sangat sibuk dari berbagai aktivitas di BMIW. Yang ketiga, SDM yang memiliki tugas strategis yang berdomisili di luar Jakarta. Yang keempat, terjadinya masalah dalam kepengurusan perpanjangan legalitas hampir 2 tahun. Jadi menjawab tadi pertanyaan mengapa BMIWI menjadi BMIWI, itu sangat lama prosesnya. Memang dari Kumham itu tidak boleh menggunakan kata O. Jadi berdasarkan hasil rapat dengan anggota pengurus di pusat, maka tidak menjadi masalah. Jadi Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia, karena O itu adalah sudah termasuk di dalam musyawarah, organisasi harus bermusyawarah. Jadi memang bukan kita yang merubah, tapi memang pemerintah Kumham tidak mengizinkan menggunakan kata O, sistem ya. Terus terjadilah perubahan, kemudian kita daftarkan kembali dengan notaris sekarang yang baru legalitasnya. Itu hampir 2 tahun bolak-balik ke Kumham. Alhamdulillah bisa. Kemudian kendala pendanaan. Jadi memang kita ini alhamdulillah tidak ada uang kas, tapi bisa berjalan organisasinya. Jadi ada juga bantuan-bantuan dari anggota ya, dari BMIW. Kemudian kita juga mengalami masa pandemi yang panjang, 2 tahun lebih, sehingga kita hanya mengadakan kegiatan lewat webinar. Kemudian sebagian organisasi anggota ini tidak begitu merespon.
Serang lantai 3 itu cukup murah. Jadi siapa yang ada yang mencalonkan diri presidium, kita mendapatkan fasilitas di situ, alhamdulillah. Tapi bayar ya ibu-ibu yang calon presidium, tapi 400.000. Kemudian kami presidium dan segenap pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada organisasi anggota dan wilayah segala kekurangan dan keterbatasan kami. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak, kepada semua pengurus, terutama pengurus yang aktif yang telah rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan materi untuk memajukan organisasi yang kita cintai ini. Saya kira itu laporan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hartini Salama yang telah membacakan laporan pertanggungjawaban Presidium Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia periode 2018 sampai 2023. Terima kasih kepada Ibu Hartini. Bagaimana Ibu-ibu? Apakah ada pertanyaan? Boleh? Atau bisa diterima? Belum, mau nanya dulu. Oh, masukan. Oke, boleh silakan. Mic-nya ada. Tes. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursi Arsyirawati dari Forhati Nasional. Saya mencoba membaca laporan pertanggungjawaban pengurus BMIWI ini karena memang kita baru terima hari ini ya. Di dalam laporan ini saya melihat bahwa memang mohon maaf kalau nampak tidak terinci apa sebenarnya yang dilakukan oleh BMIWI ini, karena memang hanya daftar terlaksana. Apa pasca terlaksananya itu, apa ada tindak lanjut program, audiensi yang sekian banyak ngelanjutinnya ngapa? Apa cuma datang doang terus nggak ada kerjaan yang bisa kita tindak lanjuti. Jadi kami melihat bahwa dalam laporan program ini terlihat tidak ada program yang bersifat kontinuitas. Jadi misalnya dalam satu periode 5 tahun itu ini terlaksana secara berurutan. Misalnya contoh, ketika kita harusnya misalnya ya penanganan stunting kerjasama dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dan BKKBN, dan ini menjadi turunan kepada anggota BMIWI di seluruh Indonesia. Dan itu kalau kita lihat judulnya kan anggarannya tril gitu kan. Nah kalau itu nyambung menjadi program yang terkontinuitas akan sangat baik sekali. Tapi saya tidak melihat nampak di sini ada kegiatan yang bersifat berkesinambungan yang ada dilaksanakan oleh BMIWI. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sudah berusia dari kelahiran kan 67 ya. 47 apa 67 ya? 67 ya. 67 berarti kan kurang lebih sudah usianya 46 tahun. 56 tahun. Mungkin udah saatnya kali ya kita punya sesuatu yang bersifat monumental oleh programnya BMIWI. Misalnya apa kita punya RSIA kah, apa punya sekolah kah, punya apa yang ini akan menjadi sumber finansial juga bagi BMIWI ini. Karena kalau kita lihat laporan keuangan, saya melihatnya kok agak miris ya. Iuran anggota aja nggak pada masuk, cuma dapat masuk 40 apa 50%. Jujur ya Bu ya, nggak pada bayar memang ya. Di laporan ini kan terlihat sekali mana organisasi yang bayar, mana yang tidak. Kalau memang sumber kekuatan finansialnya akhirnya hanya menunggu, ini kelihatannya jadi organisasi juga tidak akan kuat. Nah, ini kan perlu dipikirkan untuk ke depan bagaimana kita memiliki sesuatu yang namanya usia sudah lolita, lolos 50 tahun. Ya semestinya udah ada aset yang kita miliki. Sedih juga saya tadi kantor itu juga menjadi prihatin. Masa iya kita nggak bisa beli tanah 100 meter aja rame-rame gitu untuk jadi kantor daripada ungkrah-angkrih pindah sana pindah sini. Ini saya hanya melihat
apa yang disajikan di laporan. Yang ketiga, yang terakhir, terkait laporan keuangan. Kayaknya juga di Indonesia, di kita ini banyak orang-orang yang pinter-pinter juga akuntansinya. Kok sayang banget laporan keuangan BMIW ini tidak disajikan dalam bentuk neraca, sehingga kita tidak mengukur kekuatan kita apa, kekurangan kita apa. Karena di sini kayak laporan arus kas aja, seorang kasir memberikan laporan kepada tuannya, kepada nyonyanya, tapi nyonyanya nggak bisa mikir kalau kayak begini, karena harus kita pilih-pilih ini duitnya dari mana. Kalau dilihat programnya banyak tapi kok di situ laporan tahunannya cuma puluhan juta, apa mungkin satu program seperti ini aja kan pasti lebih dari 50 juta. Nah, mungkin kebiasaan kita meneracakan semua kegiatan apapun yang kita terima, dana dan sebagainya, dalam sebuah laporan yang bisa dibaca secara lebih historical gitu. Jadi kebaca uangnya sekian banyak, sekian banyak, sekian banyak. Karena pada prinsipnya memang organisasi itu jalan, seperti kata Bu Ketua tadi, syukur alhamdulillah kita organisasi jalan tapi duitnya nggak ada, itu tapi salah, nggak boleh begitu. Justru apapun, sekecil apapun, mari kita belajar catat supaya nanti siapapun bisa melanjutkan lagi menjadi lebih baik. Itu saja, mohon maaf ibu-ibu ketua presidium dan seluruh pengurus. Kami atas nama Perhati Nasional mengapresiasi kerja yang luar biasa dari ibu-ibu semuanya. Ini tadi masukan-masukan yang saya pikir perlu kita tindak lanjuti ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dari Forhati Nasional. Ya, ini memang nanti menjadi catatan kami ke depan, Bu, insya Allah. Ya. Ya, dilanjut, barangkali ada yang ini. Terima kasih ya, yang saya sudah silakan, Bu. Ya, yang saya sudah pegang ya, itu ya. Dulu ya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mengapresiasi hasil kerja dari Presidium. Tentunya ini adalah bukan hal yang mudah, terlaksananya program-program. Tes, ya, baik. Terima kasih kepada Presidium yang sudah melaksanakan tugas. Semoga menjadi amal soleh yang senantiasa tercatat sebagai amal soleh. Oh baik, saya Lia Yuliani dari pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri. Ya, baik. Pertama adalah alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh penanggap yang pertama. Saya hanya melanjutkan saja karena memang itu juga ada beberapa yang ingin saya tanyakan tapi sudah terakomodir oleh penanya pertama gitu. Selanjutnya barangkali saya bisa memberikan sedikit masukan ya. Kaitan dengan LPJ ini adalah yang mempertanggungjawabkan adalah Presidium gitu. Jadi eloknya Presidium itu ada di depan untuk dapat mempertanggungjawabkan, artinya menyampaikan apa yang kami iya itu hanya ada di itu barangkali koreksinya saja. Kemudian melanjutkan dari apa yang tadi disampaikan kaitan dengan laporan ini, ada program di situ, ada kegiatan. Ya, saya melihat bahwa ini adalah program kegiatan yang harusnya turunan dari program kerja yang sudah dirumuskan pada 5 tahun yang lalu gitu ya. Pertama itu. Nah, itu ada apa program kerjanya sehingga menghasilkan program kerja seperti ini. Nah, ini tidak menggambarkan bahwa kapan terlaksananya karena memang tidak ada waktu. Bahkan kalau dilihat dari anggaran ART-nya pasal 10 itu 1 tahun sekali itu Presidium kan diganti ya, seperti itu. Sedianya itu kan harusnya ada laporan pertanggungjawaban per tahun gitu ya, sehingga di dalam lab LPJ ini pun tergambarkan per tahun itu apa saja. Dalam lampiran saja sedianya itu ada berita acara dari laporan per tahun pergantian Presidium gitu. Di sini dalam lampirannya hanya foto-foto saja. Saya yakin sebetulnya banyak kerja. Kemudian
laporan keuangan tadi yang disampaikan juga betul seperti itu. Kami ingin tanyakan, masa iya tidak ada laporan keuangan sama sekali di dalam LPJ ini gitu. Padahal kegiatan ada, saya yakin ini mengeluarkan. Tapi tadi hanya disampaikan pemasukannya hanya 400.000. Nah, ketika ini banyak kegiatan gitu, 400.000 itu ya sangat kecil, tapi kalaupun kecil itu harusnya ada gitu ya, sehingga kami dari anggota anggota dari BMIW ini merasa bahwa oh saya tidak, tapi itu ada ada laporan kalau membayar atau tidak, itu ada laporan, sehingga ini menjadi peringatan bagi kami. Nah, ini barangkali ke depan nanti dalam program kerja ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bagaimana ke depan seperti itu gitu. Kemudian dari tadi disampaikan pergantian dari organisasi gitu ya menjadi Islam, itu tentu tadi alot banget gitu ya, beberapa kali itu juga membutuhkan dana seperti itu. Tetapi di sini tidak tergambarkan bahwa bagaimana kapan terlaksananya itu, sehingga ada narasi atau penjelasan yang tadi disampaikan oleh Ibu Presidium bahwa mengapa ini sampai terjadi perubahan dari organisasi menjadi Islam, sehingga makna dari musyawarah organisasi itu sendiri, walaupun dijelaskan bahwa musyawarah itu adalah terdiri dari organisasi, tetapi itu nampaknya menurut kami ini akan menjadi musyawarah Islam. Kok seperti Islam mau dimusyawarahkan gitu, seperti itu. Alhamdulillah kalau tadi kata Pak Hidayat Nur Wahid itu bisa, itu nampaknya ini bisa menjadi program ke depan supaya tidak mengaburkan, karena isi daripada ADART ini juga ini adalah wadah organisasi wanita Islam kan seperti itu. Nah, ini barangkali nanti bisa diprogramkan ke depan untuk bagaimana merevisi supaya tidak mengaburkan dari makna BMOIWI ya seperti itu. Nah, itu barangkali sedikit, dan selanjutnya terakhir bahwa andaikan ini adalah LPJ dapat kami terima, jangankan 1 minggu gitu ya, 2 hari atau 1 hari, barangkali nanti kita bisa memberikan masukan-masukan yang kondusif nanti untuk bagaimana ke depan BMOIWI ini supaya menjadi ada dirasakan oleh organisasi anggota dan juga BMOIWI, saya ingin BMOIWI karena itu juga terus berkembang, sehingga BMOIWI ini betul-betul berperan sebagai fasilitator bagi kami sebagai organisasi wanita. Itu saja barangkali. Terima kasih, kami mengapresiasi dari Presidium. Jazakumullahu khairan. Ya, terima kasih kepada Ibu Lia. Oke, iya, terima kasih kepada Bu Lia dari Persistri. Itu masukan-masukannya kami catat, Bu. Insya Allah ke depan BMIW lebih baik lagi. Ya. Ada lagi tadi yang Wiroh ya. Sebentar ya, Bu. Nanti kalau mungkin ada tambahan waktu nanti. Mungkin dibatasi, Bu, jangan terlalu panjang ya, Bu ya. Iya, iya. Nanti siap-siap dari Dewan Dakwah setelah ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah padat, singkat, jelas. Terima kasih yang saya pikir luar biasa ini BMOIWI selama 5 tahun telah menyampaikan gitu ya laporannya gitu ya. Mudah-mudahan semua amaliyahnya diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasannya. Kemudian ada masukan saja gitu ya. Kan saat ini tuh media dan komunikasi itu gencar-gencarnya memasuki ke dalam HP baik keluarga, anak-anak. Nah, saya hanya melihat gitu, kok hanya 5 item, saya pikir oke, menghadiri undangan, kemudian membuat pernyataan, membuat press release gitu. Nah, harapannya sebagai federasi harusnya misalnya ada isu apa gitu ya, membuat press release atau apa, terus kemudian
ini loh anggota organisasi anggota, ayo juga membuat press release dengan misalnya sebelahnya wanita PUI, logonya sebelahnya BMOIWI, sehingga syiarnya itu untuk satu ormas dan juga untuk BMOWI-nya tuh terasa gitu ya. Kemudian betul tadi apa yang tidak bisa terukur, misalnya menjalin hubungan dengan Kemen PPA, menjalin hubungan dengan MUI. Padahal untuk bidang lain gitu, mengadakan workshop dan sebagainya itu lebih terukur, walaupun nextnya harus seperti apa gitu. Jadi sepertinya agak domplang. Yang kedua, masalah perekonomian gitu. Tadi sudah ngobrol bahwa salah satu kunci kerentanan ketahanan keluarga dari ekonomi gitu ya. Nah, harapannya ini justru BMIWI itu menarik banyak kerjasama gitu ya untuk disinergikan dengan ormas-ormas gitu. Saya pikir sudah bagus, bazar maupun apa gitu. Yang kita tahu nih yang majunya ekonomi misalnya di Salimah. Nah, ada training periodik gitu ya untuk organisasi-organisasi karena menaungi ormas itu. Kemudian yang terakhir mengenai tadi iuran gitu ya. Mohon maaf, kami kan anggota di Kowani juga. Kalau di Kowani itu, di grup itu, ormas apa yang belum bayar gitu ya. Saya lihat memang ini hanya 40% gitu yang baru membayar iuran. Padahal ini sebagai salah satu ya jihad kita untuk bersama-sama dalam kemanfaatan umat. Mungkin itu saja. Jadi jangan ewuh pakai wuh gitu ya untuk menagih kepada ormas-ormas. Saya pikir banyak ormas yang kalau wanita PUI mah aduh nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi ormas lain yang banyak kerjasama, bantuan dan sebagainya. Mungkin itu saja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Oh ya, terima kasih kepada Bu Iro yang sudah memberikan masukannya. Masya Allah Bu, masukan-masukan ini insya Allah bisa membuat BMIWI ke depan lebih baik lagi. Makasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya untuk kali ini mewakili DPP Pengajian Al-Hidayah. Namun sebelumnya dari Muslimat NU sebagai bendahara BMIWI. Ya, setelah menyimak dari laporan tadi, mungkin ada kaitan. Mewakili siapa Bu? DPP Pengajian Al-Hidayah Bu Iin. Pengajian Ormas Bu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, info dari saya mungkin mahal ya. Setelah menyimak dari laporan dari tadi ya, saya melihat betapa BMOIWI di tahun 2000 itu ibu-ibu ya. BMOIWI di tahun 2000 itu sangat diperhatikan oleh kementerian, sehingga BMOIWI diminta untuk membaca doa di Istana Negara. Ya, saya udah biasa dengan BMOIWI Bu Aziza, udah puluhan tahun BMIWI ya. Jadi kita itu alhamdulillah dulu itu mengadakan acara-acara juga itu luar biasa ya, di Istana Bogor juga gitu ya. Kita mengadakan lokakarya daiyah di Istana Wakil Presiden. Maksud saya untuk menyemangati ibu-ibu, jangan saja program kerjanya begitu-begitu saja. Dan untuk dicatat, saya dengan Bu Bariroh itu waktu tsunami di Aceh itu membawa bantuan dari BMOIWI ke Aceh. Kemudian kami BMOIWI waktu itu kebetulan saya bendaharanya itu pergi melantik BMOIWI di Batam. Sehingga di Batam itu BMOIWI dikasih tanah Ibu. Tanah sekarang tolong ya Bu Aziza ya.
Tolong ditelusuri sekarang, kayaknya mahal apa yang saya infokan ya. Ya Bu, nanti Nah itu, kemudian iya BMIWI juga itu dikasih ruangan kantor di Islamic Center Kota Batam. Ya, itu pokoknya BMIWI sebelumnya itu ya mudah-mudahan lah BMIWI sekarang bisa. Satu lagi informasi ini yang sangat keliru di daerah. Ya, Bu Iin tahu tempat kami itu bahwa ada satu organisasi kita ini yang mengklaim dirinya seakan-akan BMIWI, membawahi Aisyah, Muslimat, NU dan lain-lain sebagainya. Saya tahunya itu ketika saya diundang untuk acara Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia. Di situ kan GWO dan lain sebagainya. GOW ya kalau di tingkat itu. Mohon diluruskan, ini tugas BMIWI ini Bu ya. Ya, terima kasih Bu, tapi ya. waktunya singkat. Iya, tapi ini mahal loh, jangan sampai begini BMIWI-nya, begitu maksud saya ya. Hasil kami yang udah puluhan tahun itu di satu daerah itu, maaf saya sebut aja, BKMT itu membawahi semua yang lain-lain ini gitu, harusnya dilurusin gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk BMIWI. Silakan Ibu dari Dewan Dakwah. Dewan Dakwah sudah dari tadi Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartini dari Muslimat Dewan Dakwah Pusat. Langsung saja ya Bu ya, tentang pertanggungjawaban hari ini. Seperti tadi mungkin yang dari Persistri, saya ada kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi. Kita melihat dari program-program yang sudah disampaikan di LPG ini tertulis terlaksana. Bagaimana kita bisa menilai kalau ini program yang benar-benar terlaksana, bukan sebuah ilusi saja atau sebuah program yang sebenarnya terlaksana tapi cuma berapa persen, tapi tertulis terlaksana. Karena tidak ada program yang bisa kita kompartir program yang 5 tahun kemarin. Apakah ini sudah sesuai dengan program-program yang dicanangkan 5 tahun sebelumnya, atau kemudian sudah belok kemana-mana, tapi semua terlaksana. Kemudian yang kedua, saya ingin tahu sebagai salah satu organisasi anggota, itu hubungan antara BMIWI dengan organisasi anggota itu seperti apa sih Bu? Seharusnya mungkin barangkali ya ada simbiosis mutualis, hubungan yang saling menguntungkan. Tapi yang kami rasakan selama ini sebagai organisasi anggota itu, mohon maaf sebelumnya ya Bu ya, itu hanya seperti memberikan iuran saja. Sedikit pun tidak ada informasi atau program-program yang melibatkan organisasi anggota. Apakah memang dalam hubungan yang tertulis dalam ADART dengan anggota-anggota organisasi yang terkumpul itu memang seperti itu? Mohon maaf kalau saya ingin mempertegas di sini sehingga kita tidak selalu bertanya apa sih kegiatan BMIWI selama ini, kita tidak pernah tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami sebagai salah satu organisasi anggota, sebelum saya ke sini itu dikirimin kwitansi sama Ibu Ketua Umum kalau iuran lunas untuk 2000 sampai 2023 ini iuran lunas. Tapi di LPG ini tidak tertulis tidak ada tertulis nama Muslimat Dewan Dakwah sebagai salah satu organisasi anggota, apalagi tertulis lunas. Nah, bagaimana ini Bu? Mohon maaf, mungkin perlu diteliti kembali ya. Ya, mungkin segala sesuatu hal yang diprogramkan memang banyak kendalanya. Tentu saja kami sangat berterima kasih dengan program-program yang sudah terlaksana.
dengan kendala-kendala yang ada, tetapi barangkali memang kita perlu memperjelas segala hal yang belum kita ketahui di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah satu lagi bisa ya Bu ya? Ibu Mutmainah tadi sampai ke depan. Ini dari pimpinan wilayah sekali dulu. Oh, wilayah. Ya, ini kan dari pimpinan pusat tadi kan Bu ya. Oh, iya. Boleh Bu? Ya, silakan satu lagi. Kemudian ada kesempatan untuk menjawab ya Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu-ibu yang kami muliakan, di dalam organisasi memang ada namanya kendala. Saya mau melihat dari kendala ini. Oh iya, maaf. Nama saya Zahro Baiti dari pimpinan wilayah Sumatera Utara, BMIWI wilayah Sumatera Utara. Di sini saya melihat ada beberapa kendala. Memang kendala ini bagus supaya kita bisa introspeksi diri untuk bangkit. Tetapi saya melihat di sini kendalanya itu adalah satu, SDM pengurus yang sangat sibuk dari berbagai aktivitas di BMIWI. Kalau kita bicara tentang sibuk, semua kita ini sibuk. Saya yakin ini yang hadir ini orang-orang super sibuk, orang aktif yang mempunyai banyak organisasi. Kelemahan kita Bu di sini, kita selalu masuk ke organisasi, baju kita sangat banyak. Kita tukar baju di mana-mana. Inilah yang membuat kita sibuk. Artinya saya di dalam kesempatan ini meminta selanjutnya untuk presidium dan untuk pengurus yang ada di BMIWI pusat ini, ya harus pandai-pandai mengatur waktunya sehingga ini tidak ada laporan lagi Bu. Ke depan nggak ada laporan, oh karena pengurusnya sangat sibuk. Ini rasanya tidak layak menjadi alasan bagi kita. Sangat kecil sekali. Ya, jadi ibu-ibu di sini semua super sibuk ini. Sangat sibuk. Kami juga dari Sumatera Utara sangat super sibuk. Yang kedua, di poin 7. Sebagian organisasi anggota kurang merespon kegiatan BMIWI. Bagaimana kami mau merespon? Kemana kami respon Bu? Kami nggak tahu di mana kantor BMIWI pusat. Kami nggak tahu nomor handphone, nomor HI yang bisa kami hubungi di pusat ini Bu. Sehingga kami nggak tahu. Maka ditanya sama Ibu Dewan tadi, apa sih kegiatan BMIWI? Padahal kita tahu kegiatan BMI itu sangat banyak. Tapi kami tidak tahu. Jadi mohon Bu, kami dibuat grup, kami dimasukkan. Entah kalau di Sumatera Utara kami nggak masuk. Entah kalau wilayah yang lain Bu. Ada ibu masuk Bu? Ibu ada Bu ya? Iya, kami nggak ada Bu. Anak tiri rupanya BMIWI Sumatera Utara ini. Makanya kami datang rame-rame kemari. Iya, supaya dimasukkan Bu kami. Sehingga kami ini sekretaris saya Ibu Zubaidah dari Aisyah. Gimana ini Bu Zahro? Kemana kita mau bertanya tentang BMIWI kita ini? Kenapa ya O-nya dibuang? Kenapa ya? Dan lain-lain sebagainya Ibu. Jadi untuk ini kan kendala. Nggak apa-apa Bu, kendala itu biasa itu. Kalau kita tersandung itu kan supaya kita berhati-hati ke depan. Bagus, tapi itulah mohon kami. Jadi bukan kami tidak mau atau kurang merespon. Kami nggak tahu Bu apa yang mau kami respon. Jadi kami seperti anak ayam kehilangan omaknya. Nah gitu Bu, kalau orang Medan bilang omaknya. Barangkali itu saja. Selamat kepada presidium dan pengurus BMIWI yang lama yang sangat luar biasa. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zahro. Selanjutnya itu ada tambahan satu lagi, bisa nggak itu Bu? Ibu Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah dari PBW Al-Irsyad, dari Wanita Al-Irsyad. Alhamdulillah dengan paparan Ibu kami mendengarkan, meskipun gadag-gidik tadi itu ada sesuatu yang memang kita harus maklumi. Apa yang disampaikan oleh Ibu dari Muslimah tadi itu memang satu periode dengan kami itu, Bu Bariroh dan istrinya Pak Diliar Nur. Saat itu kami sudah ada di BMIWI dan kami memandatkan ketika 5 tahun yang lalu
ketika ibu-ibu ini terpilih menjadi presidium. Di antaranya mandat itu saya ingat bahwasanya cakupan BUMBWI itu luasnya bukan saja di nasional, bahkan terhimpun di dalam satu himne lagu yang cantik tadi itu adalah regional, nasional, internasional. Yang saya mandatkan saat itu adalah mohon diteruskan yang dulu itu pernah kita menjalin silaturahim se-Asia Tenggara, dan memang BUMBWI ini adalah cakupannya organisasi federasi yang bukan hanya regional dan nasional. Adapun yang dari daerah, terutama Medan punya ini luar biasa ya. Horas, kalau yang begitu sebetulnya kita bisa colek induk kita, ketua umum kita, di mana insya Allah nanti Bunda itu kan akan memberikan link begitu. Tapi luar biasa memang, iya. Tapi memang luar biasa. BUMBWI yang di wilayah itu rezekinya lebih banyak dari yang di pusat. Masya Allah. Mudah-mudahan di pusat pun ikut segera ngambil celah di mana itu ada barokahnya, ada keberkahan yang memang kita harus segera ambil. Itu apa namanya, jangan kalah sama yang di daerah tuh. Mohon maaf Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi itu mandat kami 5 tahun yang lalu adalah untuk menjalin silaturahim ini menjadi satu apa namanya lebih luas cakupannya. Ya. Nah, terima kasih untuk yang di Aceh tadi ya. Kalau yang tadi itu juga apresiasi saya terhadap Palestina luar biasa. Jadi sekian nominal itu tadi adalah merupakan kerja keras juga untuk periode sekarang ini. Jadi selain daripada kekurangan, kelebihannya juga sebagai adil ya, saya juga mengapresiasi terhadap bantuan ke Palestina pada zamannya saat ini, dan dulu 2004 ke Aceh, kami juga sebulan di Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Muhina. Selanjutnya Ibu silakan dari Presidium untuk memberi pencerahan. Lebih banyak masukan ya Bu. Alhamdulillah banyak masukan, mudah-mudahan jadi. Oh ya. Didampingin yang lain Bu. Iya, silakan. Tidak sendirian. Iya. Ya, Bu. Presidium. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan, kami mengucapkan terima kasih atas semua masukan dan pertanyaan, mungkin juga kritikan yang diberikan kepada kami. Mungkin perlu kami narasikan lebih jelas lagi apa yang kami telah lakukan ya. Yang pertama, kami memiliki grup ketua-ketua ormas dalam grup WA ya, untuk khusus ketua-ketua umum ormas di tingkat pusat. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki grup BMIW Indonesia untuk seluruh wilayah-wilayah. Jadi komunikasi kami lewat itu, suratnya semua lewat di situ. Kemudian yang berikutnya adalah kami memiliki pengurus utusan dari semua ormas. Jadi setiap rapat mereka hadir, kemudian setiap informasi mereka dapat. Tinggal apakah mereka menyampaikan atau tidak ke ormasnya masing-masing, nah itu tergantung kepada utusan semua yang ikut bersama kami. Nah itu tentang informasi ya. Terus yang kedua tentang dana. Memang kesulitan bagi kami adalah pertama, legalitas itu selama kami berdiri kurang sadar bahwa ternyata itu sudah tidak aktif lagi, sudah dianggap mati ya. Karena ternyata sudah sekian tahun sudah harusnya diganti aktenya itu. Nah, ketika kami ganti ternyata sudah banyak peraturan yang berubah di Menkumham. Termasuk persyaratan ya. Kita sudah keluar dari kantor, dari Istiqlal sudah tidak punya tempat resmi, ternyata harus ada surat domisili, kantor resmi dan lain-lain. Banyak sekali yang perlu kita atasi waktu itu. Kemudian selain itu juga perubahan nama. Perubahan nama ini bukan kehendak kami. Kami juga mengadakan rapat Zoom lewat online bersama semua ketua ormas yang kami undang. Yang waktu itu hadir lebih daripada 16 ormas. Semua sepakat bahwa ini kita terima perubahannya.
jadi langsung berubah ke BMIW. Setelah itu kita urus kembali dan hampir 2 tahun baru selesai. Selain itu juga kami minta pendapat dari sebagian penasehat dan juga pendiri Ibu Zubaidah, Bu Sabriati dan Bu Is langsung berkomunikasi dengan beliau lewat telepon dan beliau juga setuju karena ini berdasarkan sistem yang ada di Menkumham. Tentang dana, sebelum masa COVID pun kami sudah kesulitan mendapatkan dana, tidak ada kerjasama dari pihak pemerintah karena semua kegiatan sosial itu, bantuan untuk kegiatan sosial sudah dipangkas oleh pemerintah, jadi kami tidak bisa mengakses sama sekali. Alhamdulillah banyak ya sebagian ormas yang memberikan iurannya setiap bulan, tapi itu pun mungkin perlu dijelaskan nanti sama Bu Titin, tapi yang kami dapatkan laporan dari Bu Titin bahwa itu uangnya habis digunakan untuk pegawai staf dari kesekjenan, ada 2 orang, kemudian untuk bayar listrik dari kantor yang kami pinjam, alhamdulillah kami dapat pinjaman kantor 2 lantai waktu itu selama hampir 2 tahun ya, tapi setelah itu kami pindah lagi ke kantor yang kecil, pinjam juga, sampai akhirnya kami kehilangan tempat, harus pindah ke kantor PI Wati ya, kantor pusat PI Wati, diberi waktu sampai bulan Desember. Kami berusaha untuk mencari, akhirnya kami ke Pemda DKI, alhamdulillah dalam proses bertemu beberapa kali kami diberikan di Nyi Ageng Serang. Dan alhamdulillah iurannya atau sewanya sangat sedikit sekali, tidak sampai 1 juta 1 bulannya. Dan kemudian pelaksanaan program, memang ada perubahan-perubahan di masa-masa pandemi selama 2 tahun setengah kurang lebih ya. Karena kan kita tidak bisa bertemu offline, kemudian dana semakin sulit. Selama ini alhamdulillah selain dari iuran itu, dana dikumpulkan dari kami bertujuh, presidium, sekjen, dan bendahara, itulah yang kesehariannya dan kegiatan-kegiatan itu kita danai gitu. Jadi memang banyak keterbatasan di periode ini, kami berpindah-pindah, hampir 4 tahun berpindah-pindah kantor ini ya, seperti tadi. Jadi betullah kami kehilangan tempat untuk bertemu ya Masya Allah, karena pindah-pindah tempatnya akhirnya kami kehilangan banyak arsip, kehilangan banyak data, dan ini yang bisa kami suguhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Ya. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya ibu-ibu atas responnya, luar biasa. Ini sebagai satu wujud kecintaan kita semuanya terhadap organisasi BMIW ini. Saya kira sudah banyak yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, oleh Ustazah Aan, dan tadi kami melihat banyak masukan. Insya Allah itu akan kita jadikan catatan ya untuk pengurus berikutnya. Tapi sedikit catatan untuk saya respon. Yang pertama terkait dengan ada kendala ya Bu, kendala kesibukan sumber daya manusia yang ada di BMIW ini. Sebenarnya Masya Allah, tabarakallah, saya seringkali agak cengeng saya Bu itu. Seringkali terharu dengan komitmen kawan-kawan pengurus dan presidium. Karena memang mules. Begitu berbahagianya kami dalam perjuangan ini. Karena terus terang bahwa kebanyakan program-program itu karena sumber dana yang kurang, itu banyak merogoh kocek sendiri Bu. Biarlah Allah yang tahu itu ya, biar Allah yang tahu, tapi ingin menyampaikan itu. Artinya saya ingin membahasakan bahwa kawan-kawan ini tidaklah, mereka bukan orang-orang yang tidak memprioritaskan BMIW. Kami selalu konsolidasi ideologi terkait dengan apa eksistensi BMIW ini. Kita yakin bahwa organisasi ini adalah organisasi pemersatu ormas muslimah. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, untuk kendala tadi sebenarnya kami masuk pada kendala teknis personal yang memang ada berdomisili di daerah Bu. Ada satu personil kami yang memang akhirnya kita melakukan musyawarah luar biasa untuk melakukan reposisi dari sekjen kepada sekjen baru, tapi kita memposisikan beliau pada bidang yang lain. Nah, kenapa? Karena itu memang kesibukan domisili di 2 daerah, ya, di Kalimantan dan di Sulawesi Tengah, itu perlu difahami, sehingga bukanlah tidak loyal, tapi ada tuntutan karir dan keluarga yang juga suami sedang kurang sehat.
Jadi seperti itu, bukan tidak loyal, Masya Allah. Jadi pilihan-pilihan di presidium ini adalah orang-orang yang insya Allah dengan penuh tanggung jawab. Itu yang ingin saya sampaikan. Lalu yang kemudian yang kedua, tadi ada respon terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan ya Bu. Kegiatan yang berkesinambungan. Perlu difahami bahwa memang kami selalu meluruskan dalam program-program yang ada, bahwa BMIW ini beda dengan organisasi anggota. Kalau organisasi anggota kita mengangkat program-program secara teknis, ya, seperti visi misi BMIW itu adalah menghimpun ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, dan menjadi payung dari isu-isu yang ada yang akan kita respon bersama. Tadi juga sekaligus menjawab bahwa memang kita menstimulus kepada kawan-kawan untuk merespon isu-isu yang besar. Dan itu insya Allah kami kawan-kawan merespon. Mungkin di sini juga ada saksi-saksi, mungkin kawan-kawan ormas yang merasa diri belum terlibat dalam respon bersama isu-isu nasional dan internasional tersebut, mungkin karena memang tidak aktif ya sementara di kepengurusan, begitu Bu Yuli. Karena seperti saya paham juga bahwa tadi Bu Yuli menyampaikan ini karena 1 tahun ini 5 tahun, 1 periode ini dari organisasi kita tidak terlibat, jadi mungkin tidak banyak tahu tentang dinamika yang terjadi di BMIW. Saya kira itu Bu dari saya. Ya, saya kira cukup itu dari saya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawaban teknis mungkin sudah banyak disampaikan. Yang pertama saya mohon maaf terlambat, tadi agak sakit perut, mungkin salah waktu makan siang, nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu, sesungguhnya setiap periode itu akan berbeda ceritanya dengan periode-periode sebelumnya. Karena apa? Berkaitan dengan kondisi situasi politik, kondisi situasi ekonomi negara ini. Jadi mohon maaf apabila yang merasa bahwa kok periode sekarang seperti ini, karena memang tidak bisa disamakan Bu. Baik organisasi manapun ya, mungkin organisasi ibu-ibu juga begitu. Periode ibu-ibu memimpin dengan sebelumnya itu mungkin tidak akan sama. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada yang merasa bahwa kok BMUI sekarang gini, kenapa? Ya memang kondisinya tidak bisa disamakan. Kalau saya ceritakan akan sangat panjang Bu. Kondisi itu mengalami masa sulit, terutama ketika masa pandemi, ketika kita harus keluar dari Istiqlal, harus mencari kerja dan sebagainya. Jadi mohon dimaklumi bahwa kondisi BMI sekarang tidak mungkin sama dengan yang sebelumnya. Minimal kita masih tetap eksis untuk menjadi sebuah wadah persatuan. Nah, banyak yang menyampaikan kok program kerjanya seperti ini. Memang beda Bu. Tadi Bu Abti sudah sampaikan, kita ini federasi ormas Islam. Tidak mungkin memberikan pekerjaan teknis. Yang teknis itu adalah ormas-ormas ibu-ibu ini. Kita adalah sebuah wadah untuk menyamakan persepsi tentang perjuangan. Makanya kami banyaknya kan seminar, talkshow, silaturahim, kunjungan. Nggak ada yang teknis Bu, memang tidak ada. Karena kita bukan organisasi anggota. Ya, jadi organisasi anggota lah yang akan mengerjakan pekerjaan itu. Kita ini sebagai wadah pemersatu, federasi untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi sebuah perjuangan. Jadi itu. Jadi ya Bu ya, yang pertama bahwa memang setiap periode itu ada ceritanya beda-beda. Jadi tidak mungkin disamakan, tergantung kondisinya. Ya, yang kedua tadi memang visi misi kita kan sebagai pemersatu, bukan pelaksana teknis. Yang ketiga, kendala komunikasi ini yang sangat membuat semua ini menjadi mungkin tidak sinkron. Selama 5 tahun itu mohon maaf Bu, tidak banyak ormas yang aktif sekali yang hadir. Ormas yang hadir itu pasti akan kami infokan. Ibu An sudah sampaikan ada grup ketua ormas, ada grup pengurus. Pengurus itu kan perwakilan dari setiap ormas. Apabila perwakilan setiap ormas itu menyampaikan kepada ormasnya, saya kira persoalan tentang ganti nama itu tidak akan ada persoalan. Karena pernah kami bahas di tingkat pengurus ormas, bahkan sampai ke tingkat penasehat. Karena itu bukan maunya saya, maunya Bu Hartini, Bu An, atau maunya Presiden, bukan Bu. Kami kesulitan mencari dana ke lembaga-lembaga pemerintah karena kami tidak punya akte. Aktenya ada tapi sudah mati karena tidak pernah diurus kembali. Ketika kami mengurus ke Kumham, yang keluar dari AHU itu namanya seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa ini bukan keinginan kami, ini memang keinginan kami ketika ingin mencari dana tapi terhambat oleh tidak punyanya akte. Nah, ketika akan merubah ini Bu, kami nggak main rubah saja Bu. Undang semua ketua ormas.
kami rapat karena pandemi waktu itu kami buat Zoom. Pengurus yang ada di kami yang merupakan notabene perwakilan dari Ormas itu pun tahu perubahan ini. Jadi mohon maaf, kami tidak pernah main sembunyi-sembunyi, main sendiri-sendiri, kami selalu berkomunikasi. Ya, jadi tolong juga ibu-ibu ingatkan kepada pengurus yang ibu wakilkan di BMUII supaya rajin menginfokan info-info yang ada di BMUII. Karena saya khawatir utusan ibu itu tidak pernah menyampaikan infonya ke ormas ibu masing-masing. Jadi akhirnya ada gap informasi antara kebijakan BMUII dengan ormas-ormas. Ya, jadi kemudian yang terakhir, ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf apabila selama perjalanan 5 tahun itu mungkin tidak seperti yang ibu bayangkan 5 tahun yang lalu ketika kami terpilih. Ya, memang tidak ada program yang 100% terlaksana, tapi insya Allah kami sudah maksimal. Soal publikasi ibu boleh lihat, klik saja BUII ada keluar nanti berita-beritanya dari mulai periode saya yang pertama itu beritanya banyak. Ya, nah kendala yang pertama ini memang sangat terasa karena kami itu agak kritis terhadap pemerintah, karena itu memang bantuan dan mungkin saja ya, mungkin karena sikap kritis kita itulah yang akhirnya kalau BUII pusat susah dapat bantuan, yang di daerah katanya lebih mudah. Ibu yang tadi yang Irsa tadi ya, ibu siapa? Yang mengatakan bahwa kalau di daerah uangnya banyak gitu ya, kalau pusat, karena memang kami di pusat sangat kritis Bu terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ibu tahu sendiri kalau kami berada di pihak yang kritis, tentu saja akan ada beberapa kendala yang kami alami. Mudah-mudahan kepengurusan kami ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya pasti datang dari kami karena kami adalah manusia biasa penuh kekurangan. Kelebihannya itu adalah barokah untuk BUII. Tapi yakinlah bahwa niat kami ingin memajukan BUII. Tidak ada satupun niat untuk membuat BUII ini jadi tidak berdaya. Demikian ibu-ibu, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hanya menyampaikan terima kasih, apresiasi yang memberi masukan. Harapan yang kami tulis di dalam LPJ, kalau Ibu mencermati, harapan kami semoga yang menjadi presidium dia akan datang itu lebih baik. Karena sekarang ini sudah pandemi, sudah nggak ada. Silakan ibu-ibu, kalau dulu nggak ada. Kemudian akte, itu luar biasa ngurusnya, mati. Sehingga kalau kita akan mengajukan proposal ke kementerian, yang ditanya mana aktenya, itu bisa keluar. Kita beberapa kementerian ditolak. Nah, itu kendala yang luar biasa. Jadi mungkin ke depan kantor sudah ada di Nyi Ageng Serang. Itu juga kemana-mana mencarinya. Sampai Pak Anies Baswedan memberikan itu di kantor Nyi Ageng Serang, cukup bergengsi Bu di kantor itu di Rasuna Said. Jadi kami hanya berharap mudah-mudahan nanti calon presidium ke depan ini bisa lebih baik daripada kami, karena kendala yang kami hadapi selama 5 tahun itu luar biasa. Kalau tidak boleh keluar rumah, pandemi dan lain sebagainya, dan itu terrealisasi Bu. Ada tadi yang menanggapi bahwa webinar dan segala tidak terrealisasi. Saya buktikan hari ini audiensi dengan Ustadz ya Dr. Hidayat Nur Wahid tentang 4 pilar ini sudah terrealisasi. Itu kami sudah audiensi sejak bulan Desember dan banyak lagi, dan itu terrealisasi. Cuma kita memang tidak menyebutkan secara detail. Jadi mohon maaf sekiranya ada keterbatasan dari kami presidium selama 5 tahun dengan memang kondisi yang kami hadapi luar biasa. Ya, mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi kendala, sudah ada kantor, sudah ada akte, sudah lagi tidak pandemi. Jadi sekiranya itu ya silahkan maju. Ya, sekira itu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, itu tadi tanggapan. Ada satu titik pesan untuk pimpinan ormas, kalau mengutus pengurus untuk BMUII, tolong yang rajin Bu, karena periode kemarin utusan dari ormas itu banyak sekali yang hampir semua ormas ada saja yang tidak rajin. Jadi tolong nanti periode ke depan supaya presidiumnya tidak keder, diutuslah pengurus-pengurus yang memang mau aktif dan
no rajin. Ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Saya kira itu ya Bu. Terima kasih kepada ibu-ibu presidium, juga ibu bendahara dan ibu sekjen. Bagaimana ibu-ibu, diterima LPJ-nya? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima ya. Oke. Ibu, sebentar lagi ibu-ibu akan memasuki kamar masing-masing untuk beristirahat sampai kumpul kembali pukul 19.30. Hah? Mau sampai jam berapa? Sidang komisi nanti aja kali Bu. Belum masuk kamar loh Bu. Belum masuk kamar loh ini. Ibu-ibu ini belum masuk kamar loh. Belum masuk kamar loh Bu. Istirahat sampai mana? Nanti masuk, setelah masuk gimana? Coba Bu, setelah masuk. Oh ya, boleh usul gimana Bu? Untuk sidang komisi, mungkin sebaiknya sekarang dibagi. Lalu komisi masing-masing mau di mana rapatnya, ntar setelah masuk udah tinggal laporan, biar cepet. Boleh. Iya, nanti minta tempat ya Bu. Iya, oke. Berarti ini komisinya dibagi ya? Iya, sudah ada kok di sini tadi di grup ya. Ya Bu. Nurul. Untuk Ibu Yosi, untuk sidang komisi Bu Yosi bisa dibantu di ini Bu. Bagaimana di skor sidangnya? Belum ya? Oh, grup panitia ya? Pimpinan sidang, boleh saya saran? Iya, silahkan. Ibu lihat ke saya dong, Bu. Bisa, tapi lihat ke yang lain. Oh, enggak, sebentar Bu. Terima kasih, Bu. Bu, sebentar Bu. Ini kita masih, nanti sebentar sayang. Ini kita masih bicara lain, Ibu nambahin. Jadi nanti Ibu dikasih waktu. Ini terkait dengan sidang yang baru saja Ibu tutup. Sidang LPJ. Itu satu rangkaian. Belum ditutup Ibu, ini Ya, masih diterima. Oke, baik. Diterima, oke. Saya saran aja Bu ya. Kalau Ibu memimpin sidang, sebaiknya dibuat list siapa yang bertanya. Siapa-siapa saja. Seperti tadi waktu Pak Nur Wahid itu bagus. Saya tadi mengacungkan yang kedua tapi tidak pernah diberi mic. Jadi kalau saran aja untuk sidang berikutnya, Ibu membuat list siapa yang pertama penanya, kedua, ketiga. Setelah itu baru Ibu absen. Ya itu Bu. Satu, yang kedua, ini kita sudah baru saja menerima LPJ dari presidium. Alhamdulillah. Saya sarankan agar ada pernyataan demisioner. Ya, bahwa presidium periode 2018-2023 dengan ini dinyatakan demisioner Bu. Nah, yang ketiga saran saya lagi Bu. Ini spanduk atau apa namanya ini, backdrop. Ini backdrop sosialisasi. Ya, saya kira pasti ibu-ibu tadi harus diganti lagi. Foto latar belakangnya backdrop. Iya. Nanti orang bisa nangkapnya ini acara munas atau itu Iya. sosialisasi. Jadi mau saran kepada panitia untuk diganti. Iya, terima kasih Bu. Itu kurang teliti ya. Harusnya backdrop diganti. Iya. Iya. Iya, semua dicatat Ibu, maaf ini tadi semua dicatat. Terus saya utamakan yang belum pernah bertanya Bu. Tadi Ibu sudah sering bertanya. Yang belum pernah bertanya nanti sampai pulang nyesel Bu. Aku angkat tangan nggak pernah dikasih tahu kesempatan. Terima kasih banyak Ibu luar biasa. Terima kasih. Ini tadi backdrop, maaf Bu, backdrop ini karena buru-buru jadi sampai nggak berpikir ke belakang, nggak ada yang mikir ke belakang. Panitia silakan untuk mengganti backdrop bagian persidangan, silakan. Iya. Iya, mengumumkan komisi, silahkan siapa yang mau bantu. Oke. Ya, sudah diterima kan? Iya, ibu yang mimpin Bu, ibu. Ya, ketua silakan Bu, ini Bu.
tulisannya. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih atas segala saran masukannya terhadap laporan pertanggungjawaban daripada Presidium periode 2018 sampai 2023. Mudah-mudahan ya semua masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan ke depan. Sekali lagi terima kasih. Karena laporan pertanggungjawaban tadi sudah diterima oleh ibu-ibu semuanya, maka dengan ini kami nyatakan bahwa Presidium BMIWI 2018 sampai 2023 dinyatakan demisioner. Terima kasih. Selanjutnya, bagi kita-kita yang belum melaksanakan sholat asar, bisa melaksanakan sholat asarnya. Bagi kita yang tidak bisa melakukan sholat jamak asar, dan kepada panitia bisa melanjutkan untuk pembagian komisi, menentukan ibu-ibu mana yang masuk komisi A, B, dan C. Jadi bersabar untuk menunggunya. Terima kasih. Dibacakan, Bu. Itu yang dibaca. Ibu-ibu sekalian, sebelum sholat asar dibacakan dulu ya sidang-sidang komisi ruangannya, Bu. Jadi Ibu ruangannya udah ditetapkan, ini nggak boleh milih. Komisi A di ruang anggrek lantai 1. Komisi A ya. Komisi B ruang kenanga. B kenanga ya. C flamboyan, D melati. Ada di lantai ini semua. Ya, Bu. Nah, komisi A ini sudah ada nama-nama pesertanya, yaitu dari wanita Islam Ibu Istiana Hamid. Ada orangnya? Ya. Jadi dari komisi A ya, Bu, wanita Islam Istiana Hamid, wanita Al-Irsyad Mutmainah, PBHMI Kohati Khadijah, PPKBIM Nelly Warmin, Forhati Cut Emma Mutia Ratna Dewi, Kors Majelis Dakwah Islamiyah MDI Marlinda Irwanti Purnomo, GPI Putri Siti Sakinah, PI Wati Rohayati, Musida Rahmah Halimiyah, Muslimat Matlaul Anwar Trisna Juaili. Ini yang komisi A ya, Bu ya. Kemudian yang komisi B dari WSI Endah Cahaya Imawati, dari Wihdatul Muslimat Dr. Azizah Said, dari Fatayat NU Margaret Aliatul Maimunah, dari BKMT Saidah Jaini, Ibu Saidah Jaini, dari Forhati Ibu Fitriani, dari MDI Insinyur Tatik Prastiawati, dari Angkatan Putri Al-Wasliyah Sri Nur Halina, dari GPII Rizky Gassani. Ini mana sambungannya? Nyambungnya yang mana ini? Ntar. Mana sambungannya, Bu? Kemudian komisi C dari Aisyah Ibu Oneng, dari PBHMI Ibu Masnia Ahmad dan Ibu Niswa. Kemudian wanita PUI Ibu Iroh, dari Angkatan Putri Al-Wasliyah Ibu Nia, dari wanita PUI Ibu Iroh dan Ibu Herliani ada 2, dari Kops GPI Ibu Siti. Ini masih komisi apa nih, Mbak? Mbak, ini nggak ada nama komisinya ini. Rekomendasi. Nggak, yang ini nih, yang dua. Komisi D dari Persistri Ibu Lia Yulianti, dari Fatayat NU. Ini jepretannya yang mana nih, sambungannya yang mana? Sambung dulu, Bu. Lepas soalnya. Dikasih kode. Apa ini di atasnya ya? Ada. Ini nggak ada, Bu. Baris keduanya nggak ada. Ini baris kedua. Ya, ini yang baris keduanya mana? Ini kayak gini. Ya, ini komisi apa ini? Ini C. Ini baris keduanya mana? Ini. Sabar ya.
Sampai D, Bu. Ya, sampai D gitu. Biasanya kan ada program kerja, lalu rekomendasi dan lain-lainnya itu. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang dia suka gitu kan. Jadi kalau disebut komisi A, ECD, kita nggak tahu program kerja kah, rekomendasi kah, atau yang lain. Belum. Nanti Bu. Nanti dijelaskan komisinya. Dia ada yang usul waktu sidang pleno pertama. Ini sekarang udah disusun, ada usul lagi gitu. Sudah? Lanjutkan ya Bu, komisi D. Komisi D rekomendasi ya Bu, dokumentasikan. Nanti kami ulang dari A ya Bu ya. Sekarang D dulu. Komisi D rekomendasi dari PP Persistri Ibu Lia Yuliani, dari Fatayat NU Ibu Neila Saidah Anwar, dari BKMT Ibu Hajah Saidah Jaini, dari Wanita Gupi Ibu Nurhayati Jamas dan Ibu Dr. Anda Sumiarsi, dari PUI Ibu Iroh, dari Pengajian Al-Hidayah Ibu Dina, dari Salimah Ibu Sinta, Muslimat Awasia Ibu Nurliati, dari Muslimat Matlakut Anwar Ibu Solihah, dari Korps Mubalik Nasional Ibu Mutia, dari PP Permata Umat Ibu Indarianti, dari Dayat Marmusi Ibu Ferawati. Bu, ini Sulawesi Selatan D juga. Ini ngetiknya gimana? Ini masuk komisi ini. Komisi juga ini. Ini iya. Boleh usul nggak Bu? Ya. Kayaknya kita juga nggak pada paham dan mendengarkan. Saya usul panitia bikinkan grup masing-masing komisi dan semua udah ada nomor handphonenya. Jadi diundangnya di grup itu aja deh. Oh. Di pintu ruangan komisi sudah ada namanya sebetulnya. Ditampilkan di slide sini aja. Dibantu di slide sini ya. Mohon ibu-ibu tenang. Mohon panitia bantu untuk ditampilkan ke slide. Ibu-ibu sekalian, program kerja yang akan dibahas ini adalah jantung perencanaan organisasi perempuan Islam ke depan. Olehnya itu, mohon kiranya gagasan, sumbangsi, pemikiran dieksplor, karena sesungguhnya 35 organisasi perempuan apa yang kita bahas ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat, terutama muslim di Indonesia dan dunia. Sehingga mohon masukan, ide-ide cemerlangnya, mohon eksplorasi gagasannya. Panitia mohon dibantu ditampilkan di slide agar ibu-ibu bisa melihat langsung ada di posisi atau komisi mana. Sekali lagi mohon tenang. Lagi dikonekkan dulu. Ini kan masih banyak organisasi anggota yang belum masuk, termasuk Muslimat Dewan Dakwah belum masuk. Ada. Ya, nanti ditempel aja nanti. Oke, sekali lagi yang belum terdaftar, yang sudah ada di tempat TKP dan belum terdaftar, mohon datangkan, hadirkan rekomendasi dan segera disampaikan ke kami. Jangan sampai nanti kita udah di sidang lanjutan ada yang belum itu. Sekali lagi mohon kerjasamanya dari ibu-ibu sekalian. Bu, kita bagi komisi. Panitia. Bagi komisi. Bentar, Bu. Mohon dibantu untuk diproses. Connecting dulu ntar. Ya, nanti kita bagi komisi ya Bu, mimpinnya. Kita berbagi aja siapa yang awasi komisi A. Enggak, kita bukan ketua tapi kita pengarahnya itu. Yang mengarahkan. Pengarah pimpin ketua komisi, iya. Iya. Komisi Iya. Komisi A ini kayaknya yang apa namanya ADART itu organisasi. Komisi B. Komisi program kerja. Komisi A. Kalau untuk BMI wilayah provinsi masuk nggak? Masuk. Ya nanti tadi Bu Biswita. Berarti nanti tulis namanya aja ya. Ya. Semua peserta dan peninjau masuk Bu.
Komisi B apa? Komisi B apa? Program kerja. Dek, rekomendasinya apa ya? Bu Yosi, saya komisi apa Bu? Akan ADART, organisasi kan? B program kerja. Akan B program kerja. C Silakan ibu-ibu kalau yang mau sholat mungkin kita minta bergilir, jangan semua tinggalkan ruangan, bergantian. Ada juga kan yang tadi udah jamak. Silakan yang sholat dulu sembari panitia sedang merampungkan. Sekali lagi peserta yang belum menyerahkan rekomendasi monggo silahkan. Jangan sampai kita udah masuk ke pleno 3 baru ada yang komplain atau ya, kita skor 5 menit aja untuk menunggu panitia. Baik Bu, karena ini merupakan sholat, jadi sidang skor saja. Berapa? 5 menit. Ya enggak, untuk sholat itu berapa? 15 menit? 10 menit aja ya. Ibu-ibu sambil menunggu kita skor 15 menit untuk sholat sembari panitia merampungkan nama pembagian komisi.